Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang pesawat sederhana. Langsung saja ya. Tujuan pembelajaran pesawat sederhana yang pertama adalah siswa dapat mengidentifikasi macam-macam pesawat sederhana. Siswa dapat menunjukkan penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Siswa mampu menghitung soal-soal yang ada kaitannya dengan pesawat sederhana. Dan siswa dapat menyimpulkan keuntungan mekanis dari penggunaan pesawat sederhana. Nah, apa saja yang kita pelajari dari pesawat sederhana? Yang pertama, pengertian pesawat sederhana itu apa, kemudian jenis-jenis pesawat sederhana itu apa saja, kemudian manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari itu apa. Ya. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Ada petugas pengibar bendera ya, melaksanakan upacara di sekolahan, mereka mengibarkan bendera merah putih. Nah, perhatikan pada ujung tiang ini ya, yang di atas ini ada sebuah benda ya, namanya katrol seperti pada timba sumur, gunanya untuk menaikkan bendera ini ya. Coba anak-anak bayangkan ketika tidak ada katrol ini pada tiang bendera bagian atas ya, cara menaikkan benderanya bagaimana? Mungkin nanti tiangnya dirobohkan dulu, benderanya diikat kemudian dinaikkan ya, atau mungkin dipanjat oleh salah satu siswa ke atas kemudian diikat di atas. Tentunya kan lebih sulit ya. Kalau ada katrol ini pekerjaannya akan menjadi lebih mudah. Nah, itu ya. Nah, apa sih pengertian dari pesawat sederhana itu? Nah, perhatikan gambar berikut. Pekerjaan manakah yang lebih mudah dilakukan? Ya, ketika seorang anak ingin mencabut paku dengan tangan dibandingkan menggunakan palu, ya, kemudian mengangkat beban ke atas truk dibandingkan dengan menggunakan alas dimiringkan begini, kemudian membuka tutup botol menggunakan tangan dengan menggunakan alat pembuka tutup botol, kira-kira tentunya yang lebih mudah adalah pekerjaan yang bawah. Ya. Nah, kalau begitu pengertian pesawat sederhana itu adalah semua jenis alat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia itu disebut pesawat sederhana. Kenapa disebut sederhana? Nah, ini karena kesederhanaannya dalam penggunaan menyebabkan alat tersebut dikenal dengan sebutan pesawat sederhana. Nah, jenis-jenis pesawat sederhana yang kita kenal ada 4. Yang pertama ada tuas atau pengungkit, yang kedua ada bidang miring, yang ketiga katrol, dan yang keempat ada roda gigi atau gear. Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari tuas terlebih dahulu. Tuas atau pengungkit. Di dalam tuas ada 3 titik yang menggunakan gaya untuk mengungkit suatu benda tersebut, yaitu ada beban di sini, kemudian ada titik tumbuh dan ada kuasa. Nah, berdasarkan posisi atau kedudukan ini ya, benda, titik tumbuh dan kuasa, berdasarkan kedudukannya ini, tuas atau pengungkit dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada tuas golongan pertama, di mana kedudukan titik tumbuh terletak di antara beban dan kuasa. Ini kata kuncinya ya, titik tumbuh terletak di antara beban dan kuasa. Jadi titik tumbuhnya di tengah. Perhatikan. Contohnya apa? Ini jungkat-jungkit. Kemudian misalnya gunting, ini titik tumbuh, beban, kuasa. Kemudian ada alat pencabut paku dan masih banyak yang lain. Nanti anak-anak bisa mencari contohnya sendiri. Yang kedua, tuas golongan kedua. Di sini kedudukan beban terletak di antara titik tumbuh dan kuasa. Jadi sekarang bebannya yang ada di tengah. Ya, ini beban, ini kuasa, roda di sini sebagai titik tumbuh. Contohnya apa? Gerobak beroda 1, alat pemotong kertas, alat pemecah kemiri, dan masih banyak yang lainnya. Yang ketiga, tuas golongan ketiga. Di sini kuasa terletak di antara titik tumbuh dan beban. Jadi kuasanya di tengah, beban, titik tumbuh di samping kiri dan kanan. Contohnya apa? Sekop yang biasa digunakan untuk memindahkan pasir. Kemudian saat kita berolahraga melakukan push up,
ya, itu juga merupakan contoh golongan ketiga. Kok bisa? Sebagai titik tumpunya mana? Telapak tangan kita yang menyentuh lantai. Kemudian kuasanya apa? Lengan kita. Bebannya apa? Badan kita, ya. Kemudian saat tangan memegang sebuah benda seperti ini, ya, ini titik tumbuhnya, ini bebannya, sorry. Kemudian di sini ada kuasa, titik tumbuhnya adalah di sini. Nah, perbedaannya apa antara tuas golongan 1, 2, dan 3? Perhatikan ini ya. Yang terletak di tengah itu bisa digunakan sebagai acuan atau patokan. Nah, ini bisa kita membuat singkatan yaitu TBK atau terbuka. Ya, jadi urut TBK, T itu untuk golongan 1 di tengah titik tumbuh, B itu beban yang di tengah, K kuasa sebagai golongan ketiga. Jadi bisa kita membuat singkatan seperti ini, terbuka, ya. Atau anak-anak punya singkatan yang lain boleh, tujuannya hanya untuk memudahkan dalam hal menghafal atau niteni, ya. Nah, ini prinsip dari tuas. Semakin jauh kuasa terhadap titik tumbuh, maka semakin kecil gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Begitu pula sebaliknya. Nah, ini untuk percobaannya anak-anak bisa nanti ya melihat video percobaan tadi di channel ini, Izati Andi Channel, atau nanti linknya saya tuliskan di deskripsi. Jadi ini ya, tadi penjelasannya, semakin jauh letak kuasa dari titik tumbuh, maka gaya kuasa yang digunakan semakin kecil. Begitu pula sebaliknya. Nanti lebih lengkapnya anak-anak bisa membuka video ini. Nah, kemudian pada tuas itu ada rumusnya seperti ini ya. FB kali LB sama dengan FK kali LK, di mana FB itu adalah beban, satuannya Newton, LB itu jarak beban atau lengan beban, satuannya meter, FK itu kuasa, satuannya Newton, LK jarak kuasa atau biasa dinamakan lengan kuasa, satuannya meter. Nah, keuntungan mekanik dari tuas itu mempunyai rumus. KM itu adalah keuntungan mekanik, punya rumus FB dibagi FK atau LK dibagi LB. Ini bisa anak-anak gunakan salah satu saja ya. Misalnya disuruh mencari KM tuas, FB per FK boleh, atau LK per LB juga boleh, sama saja. Nah, ini adalah contoh prinsip kerja pesawat sederhana, misalnya pada saat kita bermain bulu tangkis ya. Tuas atau pengungkit golongan pertama itu adalah saat kepala kita dangak ya, atau menatap ke atas seperti ini gerakannya ya, dimana ini leher adalah sebagai titik tumbuh, leher yang tengah ini, kemudian kepala yang belakang ini sebagai kuasa, kemudian yang ini adalah sebagai beban. Kemudian pengungkit jenis kedua adalah saat kaki kita jinjit ya, di sini adalah titik tumbuh, di sini beban, di sini kuasa. Kemudian lengan ya, lengan tangan ini sebagai tuas atau pengungkit jenis ketiga, di mana ini adalah raket saat memegang raket sebagai beban, di sini adalah kuasa, di sini titik tumbuhnya. Jadi kita dapat menemukan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari atau saat kita melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, contoh soal nomor 1. Sebuah pengungkit digunakan untuk mengangkat batu yang masanya 50 kg. Jika panjang lengan kuasa 150 cm, lengan beban 30 cm, dan percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah gaya kuasa dan keuntungan mekaniknya. Nah, yang pertama ya, diketahui atau D1 kita cari dulu di sini. Massa benda atau massa batu berarti M kecil 50 kg. Pokoknya yang satuannya kilogram itu berarti massa, simbolnya M. Kemudian lengan kuasa LK 150 cm, lengan beban LB 30 cm. Kemudian ada percepatan gravitasi G 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya gaya kuasa dan keuntungan mekanis. Jawab ya. Nah, oke. Tadi pesawat tuas mempunyai rumus ini ya, pertama ya.
FB kali LB sama dengan FK kali LK. Boleh dibalik penempatannya, FK kali LK sama dengan FB kali LB, boleh ya. Sementara yang diketahui baru ada LB, LK, yang ditanya FK, berarti harus butuh satu komponen lagi yaitu FB. Padahal FB atau beban di soal belum diketahui, berarti langkah pertama kita harus mencari FB dulu. Caranya, rumusnya beban atau FB sama dengan massa kali gravitasi, 50 kali 10 500 Newton, ketemulah FB. Baru kalau FB ketemu, baru bisa mengerjakan rumus yang ini. FB kali LB sama dengan FK kali LK. FB nya 500, LB nya 30, FK nya dicari, LK nya 150. Loh Pak, tadi LK dan LB satuan SI nya kan meter, kenapa di sini senti kok tidak diubah ke meter? Boleh, tidak masalah ya, karena ini adalah persamaan, jadi antara kiri dan kanan itu kan sama. Dengan catatan kalau yang kiri di sini satuannya senti, yang kanan harus senti. Yang kiri misalnya meter, yang kanan harus meter, jadi dua-duanya harus sama. Yang tidak boleh yang kiri ini senti, yang kanan meter, atau sebaliknya ya. Kemudian kita kalikan 15.000 sama dengan 150 kali FK, sehingga ketemu FK sama dengan 15.000 dibagi 150, ketemulah 100 Newton FK nya. Kemudian yang kedua ditanya keuntungan mekanis, KM sama dengan FB dibagi FK, atau boleh saja LK per LB, sama saja nanti hasilnya. Kita menggunakan yang FB per FK. 500 dibagi 100, jadi keuntungan mekanisnya adalah 5 kali. Kalau kita pakai rumus LK per LB sama, LK nya 150 dibagi 30, keuntungan mekanisnya 5 kali, sama saja. Contoh yang kedua, perhatikan skema kuas berikut. Jika kuasa digeser 40 cm menjauhi titik tumbuh, agar tuas tetap seimbang diperlukan kuasa sebesar. Nah, perhatikan. Diketahui di sini ada beban FB 400 Newton. Jarak dari titik tumpu ke beban dinamakan lengan beban 40 cm. Ya, sekali lagi, jarak titik tumpu ke beban dinamakan lengan beban. Sedangkan dari titik tumpu ke kuasa dinamakan lengan kuasa, ya. Kemudian di sini ada FK atau kuasa sebesar 100 Newton. Ditanya FK kedua, ini ya. Jika kuasa digeser 40 cm agar tuas seimbang diperlukan kuasa, berarti FK2. Jika LK-nya nanti digeser 40 cm menjauhi titik tumbuh, berarti nanti ini digeser sejauh 40 cm menjauhi titik tumbuh, berarti mundur lagi ke sini sejauh 40 cm. Berapa FK di sini? Nah, jawab. Karena dari komponen ini belum ada LK, maka kita cari LK dulu. Rumusnya FB kali LB sama dengan FK kali LK. 400 kali 40 sama dengan 100 kali LK. 16.000 sama dengan 100 LK. Ketemulah LK 16.000 dibagi 100 sama dengan 160 cm. Jadi dari titik tumpu ke kuasa di sini jaraknya 160 cm. Jadi LK-nya 160, LB-nya 40 cm. Kemudian baru masuk ke pertanyaan ini. Jika kuasanya digeser, berarti ini kuasanya digeser mundur sejauh 40 cm. Berapa kuasa di sini? Nah, berarti ada LK baru lagi atau LK yang kedua, didapat dari mana? Ini tadi 160 ditambah 40 mundur ke belakang. Kenapa ditambah? Karena digeser menjauhi titik tumbuh. Ini titik tumbuhnya, menjauhi berarti mundur ke belakang. Sehingga terbentuk LK yang baru atau LK yang kedua sejauh 200 cm. Dari mana? 160 ini ditambah 40 cm. Kemudian baru bisa mencari FK yang baru atau FK yang kedua. Rumusnya sama. FB kali LB sama dengan FK2 kali LK2. Sama dengan 400 FB-nya kali 40. FK2 dicari kali LK2-nya ini 200 cm.
16.000 sama dengan 200 FK2. Ketemulah FK2 sama dengan 16.000 dibagi 200 sama dengan 80 Newton. Nah, itu penjelasan tentang tuas ya, sampai dengan contoh soalnya. Sekarang ada tugas, jumlahnya ada 10 ya. Ini tugas soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3, soal nomor 4, soal nomor 5, soal nomor 6, soal nomor 7, soal nomor 8, soal nomor 9, dan yang terakhir soal nomor 10 ya. Nah, jika dalam penjelasannya masih terlalu cepat atau anak-anak masih bingung, silahkan nanti bisa berdiskusi melalui WA grup kelas. Nanti insya Allah akan saya pandu melalui grup kelas ya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, dan terima kasih.